Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar dengan NPM 257828101 dari kelas 2D. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on di lab 14, itu mata kuliah network programming ya. Di mana kita akan menjalankan kita akan buat video itu video demonstrasi di mana kita akan melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Terus lakukan langkah-langkah yang terdapat pada skenario sampai menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Seperti itu ya. Terus di user story ini user ini untuk memastikan grafik berfungsi dengan spesifikasi di atas. Proses pengujian akan berpedoman pada kumpulan user story yang dapat diunduh pada link ini. Ini linknya. Terus dokumen ini memuat kriteria penerimaan acceptance kriteria dari sudut pandang interaksi pengguna, admin, dan viewer terhadap sistem. Mahasiswa wajib mengunduh dan mengisi aset pengujian sesuai dengan skenario saat melakukan pengujian dan perekaman video demonstrasi. Aset pengujian diubah menjadi PDF dan disisipkan pada laporan praktikum. Seperti itu. Nah, lanjut kita ininya. Saya akan mengambil user ID 2, penolakan akses akun tidak terdaftar, dan menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Terus client app ini menampilkan pesan error atau response code 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Nah, ini kodenya. Kalau di kode proseduralnya itu dari fungsi login. Nah, diminta kita tuh di fungsi login ini kita pengguna atau user diminta untuk mengisi username atau password yang sudah didaftarkan. Lalu program akan meminta request post dengan base URL itu URL ini ya. Base URL adalah ini. Nah, base URL-nya itu adalah ini agar bisa terhubung dengan respon kode 700 jika kita akan mendapatkan akses token dan login successful ya. Nah, login sudah sukses. Nah, jika kita mendapatkan kode jika login dengan username dan password yang tidak ada database, itu kita akan login valid ya. Kalau respon kode itu 401 login valid. Nah, dengan kita akan diberitahu dengan login valid ya. Please check your credential and try again. Kita suruh ngecek apakah username dan password itu terdaftar di dalam database. Itu ya. Sama aja di servernya, di app ya. Nah, ini jika kodenya ada 200, itu kita akan login full dan akses token kita mendapatkan token tersebut. Dan jika mendapatkan kode 041 itu berarti username dan password tidak terdaftar di dalam database tersebut. Jadi kita akan mendapatkan kode 401. Kita jalankan. Udah nggak jalan ini. Udah tag berapa kali tadi, mati sendiri. Lanjut kita jalankan servernya dulu. Python dulu.
Kita enter dulu. Nah, sudah, kita akan melogin. Di sini ada dua menu ya, login dan exit. Nah, saya akan menggunakan login untuk yang username dan passwordnya tidak terdaftar di database. Mana ya? Nah, login valid. Nah, kan sudah sama seperti mana tadi ya. Nah, ini. Nah, kita tidak dikasih akses token, jadi kita dikasih respon code itu 401 sama seperti yang di sini tadi. Nah, 401. Nah, di mana kalau kita lihat login valid check your credential and dragon itu dia dari klien. Nah, sementara jika invalid credential itu dari server ya, dari app. Nah, itu ya. Ini sudah sama seperti yang hasil yang diharapkan, itu menjalankan app lalu mencoba login dengan atau password acak yang salah, dan akan app menampilkan pesan error atau respon kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Mana ya sistemnya. Nah, terus lanjut kita login ya. Nah, login sukses. Nah, kita mendapatkan akses token. Nah, login successful ya. Kita akan menambahkan ID device dulu ya. Di KB lah ya. Ini kita masuk doang. 92.168.10.2 33 lah. Lanjut kita tambahkan device type yaitu maintenance ya. Langsung kita tambahin lagi itu ID device itu 4, terus namanya BSG 10.10.10.1 switch. Down. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita udah melihat file device, ada device, kita akan mengkontrol device. Nah, kita akan kontrol device itu 3. Kita masukkan ID kita ke 4, karena kalau kita masukkan ID KB itu tidak bisa karena maintenance. Nah, seperti itu ya. Kita kan di KSG, kita kembali SPS saja ya. Baru IP address-nya itu 10.10, kita pakai 192.168 terus 20.30 itu ya. Enter. Tadi switch kita pakai router. Sama aja ya. Ini switch aja. Nah, device edit successful. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini ya, kalau yang 12 ini aspiran ID dan aspirasi ID ini tuh user ID dan hostname itu dari database
seperti itu. Kita oke ya, takutnya ini tidak jalan, soalnya sudah tag berkali-kali itu gagal dari tadi. Bukan gagal sih, apa, tiba-tiba itu mati sendiri seperti itu. Jadi videonya ada cuma sampai 5 menit. Makanya selalu cek supaya tidak gagal ya. Sudah kita ke kontrol, kita lanjut ke menu ini ya, apa, syntax automation. Kita lanjut ke syntax automation. Masukkan device ID-nya. Kita masukkan device ID yang keempat aja. Masukkan info tags ke inject. Terus bersihkan pesan log ke apa ya, edit pesan log ya. Oh ini ya, device edit aja lah. What security. Terus berikan hasilnya itu sukses lah. Typo mulu. Nah, kita lihat di 6 ya. Kita lihat VTAG execution. Masukkan ID, kita tadi pakai 4 ya, 4. Nah, ini hasilnya. Ini ID ini itu adalah apa ya, urutan dari device sebelumnya, ID sebelumnya. Nah, device ini ID-nya telah ada yang di sini. Terus ini hostname, tax name itu pencheck, resultnya source name, dan log message itu ya pesannya ya. Kita kan berikan pesan log itu audit port security, dan time step-nya itu tanggal hari, terus date, terus ini hari Selasa ya, 23 Juni 2026, dan ini jamnya ngacak, ini jam 4:27:15. Nah, seperti itu ya. Terus ini, nah, kita cek lagi ya, takutnya mati terus, saya males. Sudah. Nah, selanjutnya di jamnya ngacak tadi kan. Selanjutnya itu kita view system logs. Itu sistem log ini gunanya untuk mencatat apa saja yang dilakukan oleh pengguna ya, misalnya masuk ke sistemnya seperti itu. Terus nah seperti ini, itu yang sudah yang saya lakukan tadi itu adalah urutan berapa kali ya. Ini ID-nya, ini user ID-nya, terus device ID-nya. Nah, terus sebenarnya ini create device-nya itu tadi ya. Terus ada template-nya, melakukan aktivitas ya. Yang tadi kita membuat device dulu, lalu update ya, membuat device terus menupdate device, dan menampakkan tag execution itu. Nah, seperti itu ya. Dan ini adalah template-nya. Nah, yang terakhir itu ada logout ya. Nah, kalau di yang terakhir ini adalah menghapus token ya.
menghapus token yang sudah diberikan. Mana tadi ya? Ini sempat baca loh. Mana nih? Mana ya? Salah. Itu dia. Nah ini logout menghapus token benar kalian dan kembali ke menu awal login, terbuka untuk admin dan viewers. Nah, seperti itu ya. Nah oke. Mana tadi saya sempat lupa karena saya belum delete device. Itu kita akan mendelete salah satu device yang ada. Kalau kita view device kalau 81. Nah ini, nah kita akan mendelete yang GKB itu di user ID 3 karena maintenance ya. Coba kita kontrol ya, delete device, terus kita akan menghapus. Nah kode kita hapus, ID sudah hapus ya. Oke, setelah itu kita akan balik ke logout ya. Nah, login logout berhasil pada sistem. Nah, kita exit ya. Nah, bye. Nah, di sini ya. Kenapa di sini tidak ada menu atau kode ya untuk kita menambahkan lagi atau mengregister ya, register seperti itu. Tadinya ingin membuat karena kita diminta untuk tidak membuat menu ekstrak registration seperti itu. Jadi terus di sini juga ya terlihat jelas, terus ada daftar menu yang diminta untuk kita mengerjakan seperti itu. Ya, terus juga di langkah kerjanya get milestone-nya seperti itu. Milestone-nya kita dari awal itu kita count satu persatu seperti yang dilakukan di minggu ke 9 kemarin tuh ya. Nah seperti itu. Nah di ke milestone 1 ini kita minta satu file autentikasi klien buat file klien npm, terus rancang perungan menu utama CLI untuk menu awal dan implementasi input username dan password request ke endpoint atau login npm dan bentukan variable jika sukses seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Itu saja penjelasannya. Mohon maaf jika penjelasan atau kata yang tidak enak didengar atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.